to take note of their experience. Oke, perkenalan dulu ya guys. Nama saya Siti Alia Alesya sebagai koordinator Sekbid 7 atau in this case the host of Take Note. Aku podcastnya nggak sendirian nih guys. Aku ditemani oleh alumni Kartini yang memasuki top PTN di Indonesia. Pasti kalian penasaran kan siapa? Jadi mari kita sambut Kak Diandra. Boleh Kak, coba ceritain dulu sedikit tentang diri kakak sama kesibukan kakak sekarang apa aja sih? Oke, mungkin mulai dari perkenalan dulu. Ya. Ini betulnya aku lihat kamera, aku lihat kamu ya? Lihat baban. Baru cuma bilang. Oke, perkenalkan, nama aku Diandra Ginerti. Kalian semua bisa panggil aku Diandra aja. Aku alumni Kartini angkatan 2024, which is 2 tahun lalu. Tapi please aku masih 19 tahun, bukan kepala 2. Jadi gak usah bilang aku tua, please. Terus, apa lagi ya? Aku FHUI angkatan 2024. Dan aku lulus lewat jalur SNBT. UI itu aku ada join satu kepanitiaan di lingkup UI, itu namanya USDG Summit. Itu basically kayak competition, tapi it's about SDGs issue, jadi social development goals issues. Itu isu internasional, jadi program kerjanya pun program internasional. Jadi kita membawa isu apa aja di situ. Pertama ada social issues, environmental issues, dan juga economic issues. Gitu deh, itu basically kayak kita nge-arrange the whole competition saja sih. Terus kepanitiaan lain aku ada ikut, total aku 3 kepanitiaan. Satu itu 2 kepanitiaan di lingkup FHUI, competitions juga aku juga nggak tahu kenapa I'm into competitions so much. Jadi di lingkup FHUI aku ikut ada namanya BLC, itu Business Law Competition. Jadi about ya hukum bisnis sama hukum private gitu. Terus aku juga ada ikut Indonesian Law Debating Competition, jadi itu kompetisi debat nasional juga. Ya aku nge-arrange 3 proker itu. Kalau organisasi sendiri, betulnya organisasi beda ya sama kepanitiaan. Kalau organisasi sendiri, aku masuk ke 2 organisasi di lingkup FHUI. Pertama ada Indonesian Law Debating Society, itu ya terkait debat-debat hukum gitu lah. Kalau satu lagi itu ada Perfilma FHUI. Jadi little did you know, aku sebenarnya suka banget musik dan I'm into art so very much gitu. Jadi Perfilma itu emang tempatnya orang-orang yang suka arts, seni, kayak ada music, films, fotografi, pairs gitu. Cuman emang untuk memfasilitasi orang-orang yang suka music atau seni di lingkup FHUI. Karena kan ya kalian tahu FHUI sendiri hukum gitu kan, pastilah nggak terlalu terkena atau ya in touch sama hal-hal yang berbau art dan seni gitu. Cuman ya aku merasa grateful banget karena di FHUI ternyata ada organisasi seperti itu. Jadi aku masuk ke organisasi itu deh. Apa lagi ya? Mungkin aku ikut ini sih, aku masih ada kayak violin lesson gitu. Cuman emang agak terhambat aja karena udah cukup sibuk juga sama lingkup-lingkup kampus tersebut. Gitu aja. Nah, keren banget loh guys, tepuk tangan lagi dong. Sibuk banget nih. Kita flashback dulu nih. Kan dari tadi kakak ngeceritain tentang kesibukannya sekarang. Coba pas SMA di Kartini, kakak itu kayak gimana sih orangnya, kesibukannya pas SMA itu apa? Aku udah bilang I'm a whole different person dari SMA ke perkuliahan, dimana perkuliahan aku merasa aku sibuk packed banget, bahkan waktu liburan kuliah tuh 3 bulan guys, tapi aku 3 bulan itu bahkan belum ketemu sama teman-teman aku pas SMA sama sekali gitu. Jadi emang sibuk gitu, cuman pas SMA sih jujur aku merasa ya nggak terlalu produktif lah, nggak tahu. Cuman aku cukup join organisasi, terus aku juga academic oriented sebenarnya dulu pas SMA. Cuman karena aku ngerasa apa ya, dulu kelas 10 terutama kelas 10 sama kelas 11 itu aku nggak terlalu merasa atau merasakan beban akademik yang tinggi dan juga berat gitu. Jadi aku untuk belajar dan lain-lain itu aku masih agak santai, jujur. Aku merasanya seperti itu, kayak ya
gimana ya, dulu branding aku yang aku lihat dulu itu adalah aku seseorang yang sebenarnya nggak ambis-ambis banget, jujur. Aku belajar kalau ujian dan lain-lain itu aku serius, tapi memang aku bukan tipe orang yang sangat memperhatikan kalau di kelas, terus sering nanya kalau di kelas, terus ya mengikuti peraturan sekolah. Aku bukan tipe yang seperti itu, dan jangan dicontoh karena aku OSIS sebenarnya, teman-teman. Jangan dicontoh. Ya untuk akademik mungkin bayangannya seperti itu, aku nggak sama situ. Itu untuk kelas 10 dan kelas 11, nanti kelas 12 nya beda lagi, akan aku ceritakan lagi. Kalau organisasi waktu SMA aku OSIS juga, terus aku ada gabung, sebenarnya kelas 10 aku gabung sebagai staff bidang minat dan bakat, terus baru aku naik waktu itu masih bahasanya kayak ketua bidang sih, belum ada bahasa koordinator kayak gitu. Jadi ketua bidang minat dan bakat, ya basically minat bakat itu waktu itu aku baru berasa belajar banget banyak hal dan mengerjakan banyak hal itu ya saat memulai jabatan baru sebagai ketua. Karena sebelumnya, karena ya ketosnya juga beda gitu kan, jajaran ketos sama ketosnya itu beda, jadi memang kurang efektif aja organisasinya pada saat itu, pada saat aku menjadi staff. Jadi belum kerasa terlalu banyak kerja, bahkan aku nggak ngerasa kerja gitu, bener-bener ya gabut banget lah, dan menurut aku nggak produktif aja sebagai sebuah organisasi. Makanya aku baru ngerasa improve banget pas zamannya Rendra. Terus jadi aku disitu jadi ketua bidang, dan emang banyak banget minat bakat itu memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan memfasilitasi seluruh siswa siswa-siswi SMA Kartini. Ketika misalnya kita ada penyelenggaraan suatu proker baru, itu kita akan nanya ke mereka, kayak mereka oke nggak dengan proker ini, terus abis itu minat mereka tuh sebesar apa sih terhadap proker ini, kayak gitu. Ya segala improvement rata-rata proker improvement yang baru ada di zaman saat itu ketika aku jadi ketua, itu memang rata-rata difasilitasi atau dikerjakan oleh bidang minat dan bakat. Waktu itu kita juga ada terkait dengan mading sekolah, itu minat bakat juga yang bikin. Ya gitu-gitu aja sih. Nah, kan karena di Sekbid minat bakat kan. Nah, tapi jump dari Sekbid itu ke jurusan hukum itu kayak nggak connect. Jadi aku mau nanya nih, yang bikin kakak tertarik sama jurusan hukum itu apa? Oke, sebenarnya tuh kenapa nggak connect itu, pertama aku mau jawab dulu karena memang pada saat itu belum ada yang namanya Sekbid seperti yang kau bilang, ada bela negara, terus Sekbid pendidikan seperti ini, itu tuh belum ada gitu. Jadi menurut aku memang semua segmen itu nggak ada yang connect dengan jurusan aku sekarang seperti itu. Cuman ya udah nggak apa-apa, pasti dalam perjalanannya itu pun membuat aku belajar banyak. Jadi aku sangat tidak menyesal itu. Tapi back to the main question, kenapa aku akhirnya tertarik untuk memilih jurusan hukum? Sebenarnya itu sangat tidak selaras dengan SMA. Kenapa? Karena memang aku memilih hukum karena background orang tua aku. Itu pertama. Jadi orang tua aku itu dua-duanya adalah satu doang, ibu aku itu dia bekerja di bidang hukum. Jadi sebenarnya dari dulu banget aku tuh udah sangat terpapar dengan isu-isu hukum yang ada di Indonesia lah, terutama karena emang ibu aku cukup aktif juga kan di bidang hukum. Ya sebenarnya agak selaras ya dengan SMA, karena pada saat itu kan kita belajar PKN ya, dan PKN itu waktu itu ada materi tentang hak asasi manusia kayak gitu, dan aku merasa sangat bisa gitu. Waktu itu aku belajar satu mata pelajaran yang benar-benar aku pelajarin saat SMA itu adalah PKN, yang benar-benar aku bikin rangkumannya terus aku hafalin, bahkan buat ulangan harian doang gitu, yang aku nggak lakukan itu ke mata pelajaran lain. Itu ya aku lakuin itu di PKN gitu. Jadi emang aku punya interest yang lebih, dan aku emang suka menghafal orangnya gitu, makanya aku merasa hukum benar-benar pas sama aku. Sebenarnya waktu itu juga sama guru BK, aku sempat disuruh untuk memilih kayak HI atau ilmu pemerintahan, terutama pas SNBP kan, karena kita memilih ya prodi-prodi yang memang peminatnya dikit kayak gitu. Cuman ya pada saat itu aku merasa kayak sih lingkup hukum tuh lebih besar daripada itu, dan ya aku nggak bakal bisa mendapatkan hukum-hukum yang sekarang aku pelajari kayak hukum pidana, hukum perdata di hubungan internasional atau di ilmu kepemerintahan gitu. Jadi ya aku akhirnya menemukan bahwa memang minat terbesar aku adalah di hukum itu sendiri kayak gitu. Oh,
artinya emang dari background orang tua, terus habis itu emang passion yang dari PKN-nya juga. Betul, Jadi dia stem dari ini ya, jadi mau jurusan hukum gitu. Yes. Oke, jadi blossom, asik. Oke, nah kan jurusannya udah nih. Sekarang aku mau nanya, kenapa kakak pilih UI? UI, ya kalau semua orang ditanya sama milih UI pasti karena itu top PTN di Indonesia, pasti ya itu pertama. Cuman sebetulnya fun fact, aku itu pertama kali aku nggak ada kepikiran mau masuk FH UI. Yang aku masukin itu adalah FH UGM, itu pertama. Sebenarnya as simple as aku nggak merasa kompetensi aku cukup untuk masuk UI. Itu aku merasa seperti itu. Jadi aku merasa kayak ya udah UGM mungkin akan persaingannya akan lebih nggak seketat UI gitu. Aku mikirnya seperti itu. Oh, artinya kayak kakak masih ragu-ragu mau masuk UI gitu. Iya, aku emang meragukan kompetensi aku pada saat itu. Cuman akhirnya kenapa ended up tetap di UI? Karena saat aku masuk ITEN di kelas 12, di situ aku ketemu teman-teman yang hampir sekelas aku itu pilihan pertamanya UI semua gitu. Jadi aku merasa kayak mereka berani banget gitu loh mengambil UI. Jadi kenapa aku enggak gitu. Dan memang waktu itu di mindset ITEN itu kan kayak ya udah kejar aja apa yang emang mau kamu kejar, karena emang apa ya yang harus ditingkatkan itu sebenarnya yang harus diturunkan itu bukan standar universitas kita, malah harusnya kita mencoba untuk menaikkan standar kompetensi kita kayak gitu. Jadi disitulah mindset itu yang mengubah jalan aku akhirnya untuk dalam memilih universitas. Baru di habis itu aku milih UI. Tapi jujur itu bahkan sampai pengumuman pun aku masih merasa aduh kayak nggak masuk deh. Aku masih merasa setidak capable itu. Ya meskipun sebenarnya TO aku tuh tier atas juga gitu loh. Tapi jujur aku sangat merasa UI itu tinggi banget guys. Aku sangat merasa itu pada saat itu. Kayak gitu. Oh gitu. Aduh. nggak nanti deh kan. Oke. Terus kan tadi kakak mention ini kan kayak ragu-ragu masuk UI, terus habis itu pas mulai belajar di Inten, kakak kayak mindsetnya berubah lah, kayak oh if they can do it why not me kan. Right. Nah berhubungan dengan Inten, kakak pas mau persiapan untuk masuk PTN UI atau UGM yang tadi kakak ini, kakak persiapannya kayak gimana sih selain ikut les Inten? Kakak itu ngapain aja? Oke, mungkin ini berkaitan juga dengan yang tadi aku mau mention. Kalau kelas 10, kelas 11 mungkin aku nggak se-ambis itu, tapi kelas 12 aku benar-benar mengubah seluruhnya. Jadi yang awalnya branding aku ini menurut aku ya dari pandangan aku nggak tahu dari pandangan teman-teman aku yang lain, tapi dari perspektif aku, branding kelas 10, kelas 11 itu adalah aku sebagai seseorang yang nggak ambis-ambis banget dan nggak rajin-rajin banget, tapi memang mencoba untuk terus berprestasi. Tapi untuk kelas 12 aku memang sangat memperlihatkan bahwa aku belajar banget, karena ya mau nggak mau sih, karena di Inten itu kan kita dipush untuk mengerjakan banyak soal gitu. Jadi ya itulah yang aku lakukan. Jadi kalau pokoknya selama setahun dari awal pengumuman SNBT 2023 sih harusnya sampai SNBT 2024 itu aku udah mulai full belajar. Jadi kalau bisa dibilang aku belajar berapa lama, aku belajar setahun. Karena aku benar-benar mulai dari tahun dimana pengumuman SNBT dan aku setahun setelahnya baru SNBT kayak gitu. Jadi memang benar-benar setahun prosesnya. Awal-awal tuh ya sebenarnya aku ngerangkum, terus ingin materi, belajar terkait materinya dulu, belum masuk ke soal-soal itu, belum masuk ke latihan soal gitu. Karena menurut aku ya bagaimanapun pasti kita akan butuh teorinya, itu pasti paling pertama gitu. Kalau kita nggak belajar teorinya langsung ke soal, ya percuma, nanti di satu soal yang sama kita akan salah terus gitu. Jadi ya menurut aku seperti itu. Jadi waktu itu aku suka banget, BTW cara belajar aku itu adalah merangkum. Aku harus menulis atau at least aku membuat rangkuman sendiri gitu. Karena dalam menghafal khususnya, aku susah banget untuk menghafal suatu hal yang tidak aku buat sendiri. Makanya cara belajar aku pada saat itu adalah merangkum.
dari kelas 10 sebenarnya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, dari SMP pun aku memang selalu merangkum hal-hal. Kalau dulu aku masih pakai kertas tulis, pakai lettering. Kalau kalian tahu Tombow dan lain-lain, ya aku suka banget pakai itu. Iya tahu. Ya itu yang tools, banyak warnanya bener banget. kan. Itu tools study tweet aku, sumpah itu tools banget. Jadi ya itu aku suka bikin rangkuman itu, barulah setelah itu aku mencoba hafal. Ya itu berjalan sekitar berapa bulan ya, cukup lama sih, sampai akhirnya aku bener-bener di Inten. Di Inten pun awal-awal tuh cuman masih nyatet-nyatet doang guys, belum yang bener-bener latsol gitu. Latsolnya tuh cuman kuis-kuis biasa setelah kita mempelajari materinya. Jadi memang dari awal tuh harus mempelajari materi dulu, teorinya dulu gitu, baru kalian masuk ke latsol-latsol. Nah setelah di Inten itu udah mulai masuk ke latsol, barulah aku materi itu udah nggak aku lanjutkan lagi, maksudnya udah nggak aku hafalin lagi, udah di luar kepala, udah nggak pernah ngerangkum lagi, udah di luar kepala juga, barulah masuk ke latsol. Dan itu sebenarnya semua proses itu tuh aku jalankan terus menerus. Kalau dibilang istirahat, itu ya istirahat aku tidur, makan, sholat kayak gitu. Kalau nggak ada ngapa-ngapain ya belajar gitu. Itu pun yang aku lakukan di sekolah. Jadi saat kelas 12 itu jujur aku sangat berteman dengan buku Inten dan juga buku progres Inten aku, karena memang yang aku lakukan adalah belajar SNBT. Aku sangat tidak percaya dengan SNBP pada saat itu, karena aku merasa ya Kartini, jujur guys jangan percaya dengan SNBP lah gitu, menurut aku, karena pada saat itu aku tahu impian aku udah tinggi gitu untuk masuk UI dari Kartini. Itu menurut aku terlalu tinggi lah untuk berharap di SNBP, makanya aku semati-mati mungkin aku di SNBT gitu. Terus apa lagi ya? Ya kelas 12 aku full ngerjain soal di sekolah, karena aku bilang juga tadi kelas 12 tuh kita belajarnya jarang banget ada yang guru yang masuk, yang ngajar gitu, karena ya kita udah tinggal akhir-akhir doang gitu loh. Jadi ya lebih banyak tidur, lebih banyak free class, lebih banyak orang-orang suka bolos, teman-teman aku nggak masuk sekolah kayak gitu. Jadi ya kerjaan aku di sekolah kalau nggak tidur karena aku malamnya bergadang belajar, ya aku mengerjakan soal gitu. Jadi tapi emang itu agak aku merasa menjauhkan diri aku dari teman-teman kelas aku gitu loh. Jadi kayak kalau di kelas mereka main Uno bareng gitu, aku kayak enggak, aku memilih mengerjakan di meja aku kayak gitu. Cuman ya that's okay, maksudnya aku tetap deket sama teman-teman aku karena memang branding yang aku buat dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi mereka tahu, oh ini emang saat aku lagi serius. Mereka ngerti lah, kayak this is the time to emang study. Kayak kalau mau main-main, cuma kayak kalau memilih untuk belajar juga nggak apa-apa, karena memang harusnya belajar kan. Itu yang memang seharusnya dilakukan. Dan bahkan teman-teman aku tuh lebih ke envy gitu loh, kayak the way aku bisa mempertahankan konsisten dengan progres aku seperti itu gitu loh. Jadi ya itu bermanfaat juga karena pada akhirnya banyak banget teman-teman aku yang nanya tips ke aku, terus kayak gimana sih caranya bisa konsisten seperti itu kayak gitu. Meskipun ada juga beberapa dari mereka yang nanya, lo ngerasa terkucilkan gitu nggak sih kalau tiba-tiba belajar sendiri terus nggak join gitu ke orang-orang yang lagi main di kelas? Ya aku bilang enggak sih, karena kayak ya kita sebenarnya udah deket kok, aku masih merasa deket dengan mereka meskipun ya aku saat itu mempelajari hal lain berbeda dari mereka, tapi aku tetap merasa deket karena memang hubungan aku dengan mereka baik dari kelas 10 dan kelas 11 gitu. Terus ya non-stop aja sih menurut aku bener-bener merasa itu fase pertama dalam hidup aku dimana aku bisa belajar non-stop itu. Aku bener-bener kayak ya istirahat kalau demot doang, itu biasanya aku ada bikin time limit kalau misalnya lagi demot atau capek. Biasanya itu karena misalnya nilai TO-nya tiba-tiba turun, itu pasti demot banget gitu. Jadi aku biasanya ngasih space buat diri aku sendiri, seminggu, 2 minggu itu nggak megang sama sekali Inten atau sholat, tapi setelah itu 2 bulan, 3 bulan seterusnya aku full nggak, bener-bener istirahat gitu. Seperti itu. Jadi kayak refreshing dulu ya supaya nggak mental block gitu. Oh, oke, ngerti. Nah, kan tadi kakak nge-mention UTBK kan. Nah, UTBK ini sistemnya kayak gimana sih? Kayak kakak ngerjain di komputer atau gimana? Kalau SNBT iya, pada saat itu di komputer, jadi kita ada, ya pokoknya kita akan mengikuti seluruh registrasinya sampai kita ketemu kita SNBT bakal di mana. Itu biasanya ada yang di universitas,
tempatnya ditentuin ya BTW, kayak bukan sesuai dengan yang kita Oh, gimana? ditentuin tempatnya. Maksudnya kita ditentuin UTBK. kayak sekolah kayak kamu harus ke sini. Iya. Terus kita kayak oh oke. Iya. Jadi ada sekolah yang emang bener-bener mereka diliburin karena emang ada UTBK, ada orang UTBK di sekolah itu. Begitupun juga dengan kampus gitu. Jadi pada saat itu memang ada beberapa teman aku yang UTBK-nya di UNJ atau di UI atau bahkan aku waktu itu UTBK di SMK. Aku lupa SMK berapa, tapi itu di sekolah. Jadi memang aku datang sesuai waktu SMK. Oh, aku kira ini kayak apa? Kayak kakak mau masuk UI kan, tapi dipilihin kayak enggak, kamu masuk UNJ. Oh, maksudnya lokasi UTBK-nya guys, lokasi Oh, kerja. lokasinya guys. Lokasi. Oh, kirain kayak masa dipilihin sama sekolah Enggak. kayak dia apaan sih nggak Enggak, jelas. enggak. Oh, oke, Dipilihin lokasi. Iya, lokasi UTBK-nya dipilihin juga dari sebenarnya aku kurang tahu sih, tapi mungkin Kemendikbud atau dia panitia UTBK itulah gitu. Terus ya udah, kita mendaftar aja di situ, memilih pilihan. Nah, kalau kemarin kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong, mungkin kalau kemarin itu harusnya dalam pemilihan jurusan untuk UTBK itu kita bisa memilih 4 pilihan kalau nggak salah. Jadi tapi yang kedua, ketiga, keempat itu kalau nggak salah untuk D3 atau D4 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Cuman pada saat itu emang aku pilih 2 doang, 2 pertama, karena 2 pertama emang untuk S1. Jadi aku cuma milih S1 doang, dan pada saat itu pilihan aku adalah FHUI dan FHUB. Seperti itu deh. Asik, oke. Yes. Oke, tadi sempat shock dikit. Kirain dipilihin kayak, aku kira kakak kayak mungkin positifnya ya, kayak kakak itu udah pinter banget sampai sekolah kayak, oh iya ini anak masuk UI aja. Aku kira kayak dipilihin gitu universitasnya buat UTBK. Kayak kalau aku ikut UTBK, aku nggak bisa ikut Unpad. Aku harus, oh kamu di Universitas Ambon aja deh. Gua gitu. Aku kira gitu. Oh, tapi lokasinya ya. Lokasinya aja. Oh, lokasinya. Oke. Jadi itu clear. Oke. Kalau kemarin kakak di SMK mana? Aduh, aku juga udah lupa SMK mana. Jujur aku tidak mengingat sama sekali ya. Oh, yang penting UTBK aja lah. UTBK. Kan kakak SNBT. Betul. Artinya pakai skor dong. Yes. Spill dong skornya berapa. Coba flexing dikit. Aku nggak pernah segede teman-teman aku sih jujur, karena teman-teman aku tuh rata-rata kayak 750, 790. Cuman kalau aku 735 something gitu lah. Oh my god. Jadi itu cukup kecil guys untuk dia FOI, jadi kayak Kecil. oke. Karena itu 690-an itu ada teman aku yang udah masuk. Hah? 690-an ada. Anjir men. Berapa? Berapa? 690-an. Gak tau ya, tapi kayaknya tapi tuh BTW itu sesuai bobot sih kayaknya. Oh. Asumsi aku seperti itu karena di angkatan 2025 yang udah masuk kemarin itu ada yang 680 apa kalau nggak salah itu tuh masuk, tapi 690 nggak masuk. Jadi kayaknya pembobotan juga, karena kalau hukum itu kan lebih melihat PPU, PBM, literasi bahasa Indonesia, bener. literasi bahasa Inggris, PKPM nggak terlalu dilihat. Oh iya, bener. Jadi kayak pembobotan seperti itu juga berpengaruh. Oh iya, jadi emang jurusan-jurusan tertentu itu emang nge-consider yang lain selain skor kan? Betul. Oke, ngerti. Oh, oke. Nih, jadi kan kalau kita belajar nih, kan kadang-kadang kita udah burn out, terus aja kayak aduh nyerah aja deh, kayak gak bisa terlalu expect tinggi-tinggi gitu loh. Kakak pernah nggak in some point pas SMA kayak aduh ya udahlah, kayak just let it be man, kayak kalau masuk di mana masuk aja. Pernah nggak kayak gitu? Pernah banget. Jadi ada satu fase saat itu aku ya betul burn out, dan aku lebih ke takut, yaitu pas SNBP gitu. Karena aku cukup tahu ya, seperti aku bilang tadi, kalau kayaknya posibilitas untuk aku milih FHUI tapi dari sekolah Kartini itu akan sangat susah banget gitu. Bukan FHUI aja, bahkan kayak semua fakultas di UI itu susah gitu loh. Kalau kita bukan dari sekolah kayak SMA 8, SMA 99, SMA 68 kayak gitu, atau MH Tamrin, itu kan beda banget ya. Jadi ya aku udah tahu gitu, aku udah expect itu.
Dan pada saat itu posisinya adalah aku udah cukup capek belajar. Adalah posisi aku di mana aku benar-benar capek belajar, aku burn out dan aku rasanya kayak ya udahlah, let it be. Itu benar banget kayak ya udahlah, apa cari fakultas yang gampang aja, yang udah pasti masuk aja, cari universitas yang udah pasti masuk aja daripada, karena aku tuh sangat tidak mau, bukan PTN guys, aku sangat tidak mau PTS, aku sangat menjunjung tinggi PTN, termasuk keluarga aku juga sebenarnya. Jadi pada saat itu aku mikir, aduh kalau SNBP nggak masuk, terus SNBT juga nggak masuk, udah kayak les brut banget gitu loh di Mandiri gitu, itu udah les change banget gitu kan. Jadi kayak agak serem juga gitu loh, gimana kalau pada akhirnya nggak dapet PTN, sedangkan ini aku dapet kesempatan di PTN dengan SNBP yang nilai rapot aku juga sebenarnya cukup tinggi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ya chance besar untuk aku, asal aku memilih universitas yang nggak terlalu besar kayak UPI. Pada saat itu pertimbangan aku seperti itu. Bahkan aku udah bilang ke teman-teman inten aku kayak, aduh kayak gue milih FHUB aja deh, kayak nggak jadi FHUB aja pilihan pertamanya. Aku bahkan bilang kayak gitu, aku juga bilang ke ibu aku kayak gitu kayak ya udahlah FHUB aja. Sampai pada akhirnya di titik balik tersebut adalah saat inten. Balik lagi kita ke inten, karena inten helps me so much at the time. Pada saat itu adalah inten itu namanya kayak ada pertemuan gitu, pokoknya dia setiap paruhnya, paruh 1, paruh 2 ya something gitu, aku juga lupa, nggak inget periodenya kapan aja, tapi pokoknya inten itu ada selalu pertemuan seluruh murid dengan biasanya petinggi-petinggi di inten, yang dimana mereka tuh memaparkan informasi lah terkait sistem baru UTBK, sistem baru SNBT dan segala macam, dan biasanya di situ mereka memberikan motivasi. Itu yang penting banget guys, itu kayak mereka nge-boosting bener-bener confidence aku tuh di situ. Jadi pada malam itu di inten, di situ posisinya aku udah mulai kepikiran, udah aku milih FHUB aja yang pertama di SNBP biar masuk gitu.